Ini untuk apa namanya untuk membedah lebih dalam uji model pengukuran individual dan perbandingannya dengan competing model. Jadi terlihat bahwa aksesibilitas dan keragaman fungsi lahan memiliki nilai T-value yang tertinggi, yang jauh di atas nilai kritis. Ini menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik dan variasi aktivitas di sekitar stasiun merupakan pilar utama yang paling signifikan di dalam membentuk karakteristik fungsional kawasan duku atas. Nah, ini uji model strukturalnya untuk duku atas, ya. Terlihat ini bahwa di duku atas infrastruktur transportasi dan kualitas ruang fisik berkembang secara independen atau belum terintegrasi secara langsung. Keduanya baru bertemu dan memberikan dampak nyata ketika dia berinteraksi di dalam dimensi functionality yang menegaskan peran krusial aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki sebagai jembatan integrasi kawasan. Ini eh, model NFP untuk duku atas. Blok M. Blok M, ya, mohon maaf, Blok M. Nah, ini uji ini bersamaan uji model strukturalnya. Nah, mohon maaf banyak yang saya skip Pak karena waktunya. Nah, Ya, kemudian pembahasan mendalam mengenai karakteristik Blok M menunjukkan posisinya sebagai simpul transit sekunder yang fungsional namun belum memiliki tantangan, namun punya tantangan integrasi. Jadi pada dimensi node, konektivitas jaringan antar moda menjadi indikator yang dominan yang mendukung arus penumpang. Sementara pada place-nya, meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan pusat kota, keragaman fungsi lahan dan ketersediaan fasilitas amenitas menjadi faktor penentu untuk kenyamanan dan daya tarik bagi pengguna. Dan pada dimensi functionality-nya, kinerja kawasan Blok M itu paling dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas, namun indikator walkability-nya dan kenyamanan pejalan kaki tercatat masih belum optimal. Ini menegaskan bahwa interpretasi bahwa Blok M meskipun punya kapasitas fungsional yang memadai, tapi ke depannya peningkatannya harus difokuskan pada perbaikan infrastruktur mikro bagi pejalan kaki. Jadi kesimpulannya untuk mencapai kinerja TOD yang ideal di Blok M masih diperlukan strategi yang mampu mengatasi ketidakseimbangan antara tingginya mobilitas dengan kualitas ruang. Ini untuk Lebak Bulus. Nah, data-data ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami karakteristik teknis stasiun yang ada di ujung ini, di Lebak Bulus. Jadi meskipun terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai signifikansi yang rendah, namun secara umum model ini tetap reliable dalam merepresentasikan kondisi lapangan. Kepastian statistik ini memberikan landasan ilmiah bagi kita untuk masuk ke tahap analisis yang lebih mendalam. Kemudian ini uji model pengukuran individualnya. Jadi terlihat temuan menarik muncul pada indikator kemampuan layanan atau serviceability yang menunjukkan nilai P-value yang rendah. Ya. Ini menjadi sinyal kritis bahwa meskipun aspek fisik dan aksesibilitasnya kuat, kualitas layanan fungsional secara sistemik di Lebak Bulus masih perlu perhatian khusus. Konsistensi pada hasil competing model kedua, ya, pada tabel semakin memperkuat indikasi bahwa intervensi di Lebak Bulus harus diprioritaskan kepada penguatan keragaman fungsi lahan dan peningkatan kualitas layanan untuk mengoptimalkan potensi kawasannya. Ini hasil model uji struktural SEM di Lebak Bulus. Jadi terlihat bahwa secara statistik terungkap adanya ketidakselarasan yang tajam
Meskipun kapasitas terminal dan stasiun Lebak Bulus sangat besar, keberadaannya belum mampu meningkatkan kinerja fungsional kawasan secara positif. Kapasitas simpul yang tinggi justru seolah terisolasi dari lingkungan sekitarnya, sehingga integrasi antara sistem transit dan kualitas kawasan di titik ujung ini masih menjadi tantangan besar. Nah, ini dalam pembahasan mendalam terlihat bahwa dimensi node di Lebak Bulus sebenarnya punya kontribusi indikator yang sangat kuat sebagai terminal utama, bahkan lebih menonjol dibandingkan Duku Atas dan Blok M. Begitu juga dengan dimensi place-nya yang menunjukkan basis pengembangan fisik dan spasial yang baik melalui keragaman fungsi lahan. Sayangnya, kontribusi pada dimensi functionality-nya tidak merata. Meskipun kita lihat aksesibilitasnya kuat, kemampuan layanan operasional tercatat masih sangat rendah dan tidak signifikan. Jadi kesimpulan akhirnya untuk Lebak Bulus adalah kawasan ini merupakan TOD place driven yang masih dalam tahap berkembang. Jadi strategi utama yang direkomendasikan adalah memperkuat integrasi antara node dan place guna mengoptimalkan dimensi fungsionalitasnya. Nah, ini kita lihat perbandingan antar stasiun dari NFP dengan SEM-nya. Tabel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan kekuatan relasi NFP di 3 lokasi studi. Duku Atas, kalau kita lihat, menunjukkan karakteristik sebagai integrated but separable TOD. Jadi, node dan place-nya berkontribusi kuat secara paralel terhadap fungsionalitas, namun tidak memiliki hubungan struktural yang langsung. Sementara itu, Blok M diidentifikasi sebagai tension-based TOD yang ditandai dengan pengaruh place yang sangat dominan, 1,44. Namun, terdapat ketegangan atau hubungan negatif antara penguatan simpul dengan struktur kawasannya. Nah, di ujung di Lebak Bulus merupakan place dominan TOD, di mana fungsionalitas kawasan murni ditopang oleh karakter fisik lokalnya. Sementara integrasi simpul transportasinya masih tercatat sangat lemah. Nah, sintesis ini membuktikan bahwa setiap stasiun itu memiliki mesin penggerak yang berbeda-beda. Di pusat kota, konektivitas menjadi kunci, sementara di kawasan transisi dan di ujung di periferi, kualitas lingkungan fisik, place-nya itu punya kendali atas hidup matinya fungsi kawasan. Temuan mengenai tanda koefisien negatif dan hubungan tidak signifikan di beberapa jalur struktural ini menjadi peringatan penting bahwa pembangunan infrastruktur transportasi yang masif pada node-nya tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas ruang hidupnya dengan place-nya jika tidak diikuti dengan strategi penyelarasan yang tepat. Ini pola umum hasil SEM-nya, NFP-nya. Jadi berdasarkan analisis lintas lokasi, dirumuskan 3 pola umum utama. Yang pertama, TOD Jakarta bersifat heterogen dan tidak linear, di mana hubungan node place, functionality, NFP membentuk konfigurasi yang unik di setiap stasiun. Jadi bukan sebuah pola universal. Yang kedua, terdapat perbedaan struktur yang tajam berdasarkan posisi spasial, mulai dari decouple di pusat kota, di Duku Atas, kemudian tension base di area transisi di Blok M, hingga place driven di wilayah pinggiran di Duku Atas. Nah, hal ini menegaskan bahwa kematangan kawasan dan letak geografis ini sangat menentukan bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian implikasi konseptualnya dari penelitian ini adalah reposisi peran fungsionality. Variabel ini ternyata terbukti bukan sekedar mediator, melainkan sebuah variabel outcome akhir yang terbentuk secara langsung dari kontribusi masing-masing dimensi. Kegagalan model linear tradisional di dalam menjelaskan dinamika di Jakarta menuntut pendekatan perencanaan yang lebih kontekstual dan berbasis konfigurasi spasial.
Jadi singkatnya tidak ada solusi Ini masih tunggal. tujuan dua Pak ya? Enggak Pak, ini udah yang ya akhir tujuan dua Pak. Ya, makanya. Kita kan ada beberapa tujuan nih. Ya, Pak. Ya, Yang ketiga nanti singkat saja Pak Prof. Mohon izin Prof. Nah, ini metode tujuan tiga. Nah, ini tujuannya juga langkah-langkahnya. Ini sebetulnya masih sementara Pak. Kemudian ini penyusunan kerangka awalnya Prof. Ya. Kemudian ini pengembangan skenario intervensi utama, ya. Intervensi umum, intervensi umum. Nah ini masing-masing untuk pengembangan duku atas. Kemudian ini untuk Blok M, ini skenario pengembangannya, Prof. Kemudian ini untuk Lebak Bulus. Nah, eh, ini menyajikan inti dari rekomendasi kebijakan. Jadi penelitian ini eh, merupakan strategi pengembangan TOD bertahap atau sequenced TOD development. Jadi berdasarkan temuan riset, intervensi tidak boleh dilakukan secara seragam, tapi harus disesuaikan dengan tipologi kematangan stasiun TOD. Untuk TOD matang seperti duku atas, fokus utamanya adalah sinkronisasi lanjutan pada dimensi node. Namun untuk blok M yang menengah dan pinggiran Lebak Bulus, strategi harus dimulai dengan penguatan dimensi functionality dan place-nya terlebih dahulu, guna menciptakan ekosistem kawasan yang hidup sebelum melakukan sinkronisasi ataupun penambahan kapasitas transportasi node. Kemudian ini dilakukan validasi model secara kualitatif untuk menilai kelayakan teknis, ya, guna mendapatkan masukan untuk keandalan model dan skenario TOD. Jadi penelitian ini melakukan tahap validasi model secara kualitatif melalui metodologi wawancara mendalam, bahkan jika diperlukan FGD bersama pemangku kepentingan kunci, mulai dari pemerintah, operator, hingga pengembang. Output utama dari tahap validasi ini adalah penyempurnaan modal yang lebih kontekstual dan siap diterapkan sebagai dasar kebijakan operasional TOD di Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan, Prof. Herman, Prof. Baba, dan Pak Petrus. Ini jadi saya, simpulannya, ya Pak, ya Prof. simpulannya, Saya belum menyusun, Prof. oh, oke, Itu masih belum oke, disusun, oke, tapi baik, bahwa itu yang sudah ya, saya lakukan sebagai respon terhadap masukan, catatan, dan saran dari para pembimbing berdasarkan draft terakhir yang saya sampaikan. Demikian, Prof. Mohon arahan ya. lebih lanjut. Eh, rencana artik apa paper satu itu mencakup tujuan berapa dan berapa ya? Paper satu tujuan satu, Prof. Paper dua, Tujuan dua. oh jadi satu-satu semua. Ya, saya Oh, saya sudah siapkan artikelnya dan bahkan PPT-nya, Prof. Namun eh, waktunya tidak cukup kalau saya sampaikan sekarang. ya, ya, baik, Tapi intinya bahwa itu diambil dari naskah secara keseluruhan ini, Prof. Sebetulnya ya, baik, bagian dari naskah keseluruhan. Demikian, Prof. baik. Ya jadi ada dua cara yang berbeda ya kalau menyampaikan disertasi secara keseluruhan dengan menyampaikan masing-masing artikel jurnal ya. Nah, jadi kalau di artikel jurnal memang disampaikan tujuannya apa, ya, Ya, belakang tujuan, metode, lalu dihasilkan, ada hasilnya, lalu dibahas, disintesa kan gitu. Nah, siap, kalau Prof. dalam konteks disertasi, eh, apa hasil dan pembahasan tuh yang diharapkan terintegrasi semuanya gitu. Jadi tidak masing-masing ya. Sebenarnya kalau dalam disertasi yang penting itu. Ya Baik. kalau saya lihat sih terutama sampai tujuan kedua ya, belum mengingat waktu nih, saya lihat sudah relatif sudah cukup solid ya. Cuman begini, yang terkesan kurang dirasakan itu adalah aspek kebaruan. Eh,
atau novelty dari riset ini ya. Jadi masih terkesan titik beratnya itu adalah memotret, mendeskripsikan situasi tiga TOD ini ya, dianalisis, lalu disintesa, sehingga didapat eh, gambaran karakteristiknya, tipologinya, lalu juga kelemahan dan sebagainya, lalu untuk diberikan katakanlah rekomendasi pengembangan, kira-kira gitu. Itu oke dalam konteks untuk eh, hal tersebut, tapi kalau untuk riset, untuk disertasi dan juga khususnya untuk publikasi ilmiah, yang dicari itu adalah pengetahuan barunya ini apa gitu ya dari riset ini. Nah, ini yang kurang ditekankan. Jadi apa yang pengetahuan baru apa nih yang Bapak dapat dari riset ini yang berbeda atau tidak sama atau bersifat menambahkan atau mengkritisi dari riset-riset sebelumnya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika Bapak melakukan pembahasan terutama ya, harusnya menekankan di situ eh, temuan dari penelitian ini apakah mengkonfirmasi teori-teori yang ada gitu ya, atau memberikan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum ada di penelitian sebelumnya. Nah, itu konteks itu belum terlalu terasa dan novelty itu menjadi poin terpenting kalau dalam disertasi ya. Dan juga nanti di dalam eh, publikasi ilmiah itu yang paling penting. Jadi kasarnya so what gitu ya. Setelah hasil ini tuh jadi yang Bapak dapat sebagai pengetahuan baru itu apa gitu dari yang dihasilkan riset ini. Nah, itu jadi itu yang nanti kurang menonjol ya. Tapi intinya menarik sih kalau menurut saya Bapak bisa memotret tiga karakteristik. eh, nah, cuman belum ditekankan di mana nilai tambah dibanding riset-riset sebelumnya dari riset ini. Baik, saya persilakan Pak Petrus dulu, silakan. Baik, terima kasih Prof. Saya pikir tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Prof. Enan ya. Jadi memang kalau saya baca pelan-pelan begitu ya dari draft disertasi, artikel 1, artikel kedua begitu ya. Mungkin seperti yang disampaikan Prof. Hernan tadi itu bahwa novelty itu mungkin perlu diperkuat begitu ya. Tadi sih saya lihat Pak Gamal sudah mencoba menguraikan begitu ya novelty dari sisi teoritik, kemudian dari sisi metodologis begitu ya. Tapi kalau kalau dari PowerPoint kan tidak begitu kelihatan begitu ya. Hanya ditunjukkan saja, tetapi bagaimana itu diartikulasikan di dalam tulisan, baik di draft disertasi maupun artikel itu mungkin sangat sangat penting begitu ya. Karena kalau saya lihat klaim bahwa apa eh, NFV itu relevan dengan kasus di Jakarta atau di Indonesia itu tidak cukup begitu ya, tetapi perlu argumentasi yang lebih lebih sifatnya teoritis begitu ya, termasuk sebetulnya yang disampaikan Pak Gamal bahwa pendekatan saya itu SEM dengan eh, s- apa SEM dengan pendekatan gabungan begitu ya, itu juga perlu diartikulasikan dengan lebih lebih baik begitu ya. Saya menyoroti yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya membaca baik itu di draft maupun di artikel, mungkin di bagian literatur itu mungkin perlu sedikit ditambahkan begitu ya, tetapi juga perlu eh, sedikit dipertajam Pak Gamal begitu ya, karena saya merasa di bagian literatur itu Pak Gamal lebih lebih sifatnya itu lebih naratif dan kompilatif gitu ya, hanya kompilasi literatur-literatur yang relevan begitu ya. Sementara di dalam disertasi maupun di dalam artikel ilmiah itu justru peneliti begitu ya yang membangun bangunan teori atau bangunan pendekatan teori tadi itu ya, kerangka teoritis dalam menyelesaikan persoalan begitu ya, termasuk
kalau saya lihat sebetulnya ada literatur-literatur terbaru begitu ya, supaya supaya disertasi Pak Gamal lebih up to date begitu ya. Termasuk juga saya sudah tuliskan di beberapa catatan itu ya. Apa penelitian-penelitian terakhir itu justru bergerak ke sini, ke arah sana begitu ya. Mohon dipertimbangkan ya. Termasuk juga di bagian Ya, akhir Pak. catatan saya juga coba Pak Gamal lihat beberapa bahasan terkait topik ini supaya bangunan teori baik itu di naskah disertasi maupun di naskah artikel itu lebih solid dan lebih lebih argumentatif begitu ya. Jadi tidak sekedar deskriptif begitu ya, naratif dan kompilatif, tetapi juga sifatnya argumentatif. Nah, kemudian kalau di bagian metodologi ini juga saya berbicara tiga-tiganya Pak Gamal. Ya, Eh, Pak. eh, sudah tidak terlalu ada masalah sebetulnya, tetapi perlu ditambahkan sebetulnya argumentasi-argumentasi, misalnya sampling yang dipilih begitu ya. Ini memang sudah dijelaskan begitu ya. Kenapa probabilistik ya, kenapa samplingnya ini begitu ya. Tapi setidaknya ada tambahan penjelasan begitu ya. Eh, Siapa saja si AHP-nya begitu ya. Pakar yang seperti apa begitu ya. Termasuk sebetulnya indikator-indikator itu Pak Gamal. Pak Gamal perlu cek kembali. Saya agak Ya, khawatir Pak. indikator-indikatornya itu tumpang tindih begitu ya antara yang apa, yang node, yang place sama yang functionality begitu ya. Agak takutnya ini karena saya kalau kalau lihat dari hasil analisis Bapak itu ada indikasi-indikasi angka-angka yang keluar itu terjadi multikolonialitas begitu ya. Nah, ini perlu Ya, Pak. Oke. perlu dicek begitu ya di dalam di bagian metodologi. Nah, kemudian eh, termasuk itu Pak ya yang 800 itu ya. Mungkin Oh, jarak, Pak ya. satu s Ya. dua cukup ya, ini jarak berjalan kaki begitu ya, tapi mungkin untuk S3 ada butuh argumen yang lebih spesifik begitu ya. Nah, kemudian yang pembahasan begitu ya di bagian analisis, saya memberikan catatan dari apa Bapak menggunakan SEM itu ya. Mungkin ada angka-angka tertentu yang perlu ditambahkan. Mungkin saya karena saya belum lihat, mungkin akan ada lampirannya begitu ya, tetapi juga ada hasil-hasil yang perlu Pak Gamal cek kembali begitu ya. Terkait dengan beberapa angka misalnya tentang eh, apa indikator improper solution yang patch coefficient terstandar begitu ya, itu lebih dari satu. Kemudian t-value itu perlu dicek kembali Pak Gamal begitu ya. Baik teknisnya Ya, Pak. seperti apa supaya tidak salah interpretasi begitu ya. Nah, Ya. kemudian di bagian pembahasan eh, ini juga lebih banyak ya Pak Gamal menarasikan kasus di Blok M di ini, dan Bapak sudah mendapatkan sebetulnya apa tiga tipologi tadi itu ya, antara Blok M, Lebak Bulus begitu ya, dan satu lagi ya. Tetapi sebetulnya bagaimana menarik kesimpulan dari tiga ini tadi begitu ya. Ini ini mungkin sangat penting. Apakah kesimpulannya satu-satu atau ditarik menjadi tiga begitu ya. Nah, yang belum ada kalau menurut saya yang disampaikan oleh Pak Gamal tadi itu adalah merefleksikan dengan penelitian-penelitian yang mirip Pak Gamal. Jadi Bapak memang sudah melakukan pembahasan begitu ya, tetapi yang belum ada itu adalah mencoba merefleksikan itu. Nah, ini sebetulnya erat kaitannya dengan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Ernan begitu ya. Kontribusi teoritisnya bagaimana begitu ya. Kalau misalnya dari awal Pak Gamal sudah mengindikasikan novelty-nya ini begitu ya, mungkin akan jauh lebih mudah setelah hasil pembahasan Pak Gamal, hasil analisis Pak Gamal itu Bapak sandingkan nih dengan riset-riset yang terkait begitu ya, sehingga kemudian Bapak bisa lebih mudah begitu ya menunjuk, oh di bagian ini nih novelty-nya begitu ya, dan bisa diartikulasikan dengan lebih argumentatif begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan karena belum sampai bagian kesimpulan ya Pak Gamal ya Belum, Pak. begitu. Tapi catatan-catatan spesifiknya, lebih detailnya seperti yang saya sudah kirimkan ke Pak Ya. Gamal itu ya. Mudah-mudahan
bisa dicermati satu persatu begitu ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Prof. Ernan. Pak Herman sudah ini ya sebentar sedang Oh menemani ya, sudah mahasiswa ada di acara ya, Sudah Pak. ini Pak. baik Mungkin Prof. Babang coba. ya kita lengkapi lagi ya beberapa note. Siap Prof. Saya kira kalau tulisan yang dibuat sama Pak Gamal nanti terbit ya artinya dari sisi formal kita sudah melalui atau sudah lolos gitu ya dari sisi publikasi gitu. Kemudian kalau dari sisi disertasi memang tulisan akhir selalu dikejar tentang novelty ya. Kalau di publikasi nggak eksplisit sebenarnya dia ngejar-ngejar novelty, walaupun sebenarnya kecenderungannya dia akan melihat apa kebaruannya kalau kita menuntut eh, masuk ke publikasi-publikasi yang baik. Dia pasti akan membanding-bandingkan apa sih kelebihannya gitu. Eh, Kadang-kadang kalau publikasi itu kan bukan hanya semata-mata kebaruan, tapi kalau datanya memang sangat baru, belum ada gitu, juga bisa masuk ke publikasi-publikasi kaliber atas gitu. Tapi tentu datanya sangat intensif. Kalau kita berbicara apa ya keterbaruan, eh, mencari keterbaruan ini kelihatannya harus cari-cari memang nih pekerjaan besar gitu ya. Tapi saya ingin mungkin karena eh, eh, saya banyak ngutak-ngatik spasial gitu ya. Tadi yang gambar-gambar tadi ya Pak, saya ingin sebenarnya gambaran spasialnya itu bagaimana gitu. Kalau kita terjemahkan ke angka-angka, bisa saja pola-pola yang ada berbeda tapi nilai-nilainya sama gitu. Atau jangan-jangan ada nilai baru yang bisa kita masukkan kalau data itu menunjukkan pola baru begitu Pak. Eh, Tentu ini kalau memang itu nanti nyata, misalnya begini, Bapak tadi kan menunjukkan kekuatan-kekuatan antar tiga lokasi ini berbeda Ya. gitu ya. Bisa nggak kita munculkan ukuran-ukuran baru dari pola yang tiga lokasi yang berbeda tadi gitu. Jadi kalau kita lihat di luar istilah atau ukuran yang udah Bapak pakai, bisa nggak kita buat ukuran lain gitu. Tapi ini tentunya Pak Gamal perlu ya tadi kan ditujukan gambar ya saya ngelihat Ya, ada ini ya Prof. perkantoran, ada ruang hijau, pemukiman Ya, dan Radius Prof. sebagainya gitu ya. Kalau bisa itu kita gambarkan lebih eksplisit, kemudian kita analisis sebenarnya begitu Pak. Di posisi yang mana ya? Apakah node, apakah functionality, apakah place nanti kita terjemahkan ke indeks-indeks spasial gitu. Jadi kita munculkan parameter baru yang bersifat ruang gitu. Eh, Jangan-jangan itu juga udah ada, tapi kalau memang yang Bapak pakai selama ini udah ngikutin aturan formal dalam konteks eh, node, functionality, dan place tadi, ya kalau belum ada indeks yang bersifat spasial, kita masukkan, bisa begitu sebenarnya. Karena mencari novelty atau keterbaruan tadi perlu kita lakukan. Dan saya merasa kalau data yang itu sudah ada, tinggal kita olah sebenarnya, kecuali datanya belum ada kan. Kesan saya datanya udah ada, tinggal Sudah dilakukan ada Prof. pengembangan dalam konteks radius tadi. Nah, sebenarnya radius Jarak ini ya. ya tadi disinggung juga sama Pak Petrus ya, apakah radius ini kita bisa buat kategorisasi gitu. Saya kira itu catatan-catatan yang saya mau lengkapi gitu ya, selain tambahan-tambahan dari Pak Hernan maupun Pak Petrus tadi. Siap Begitu Prof. kira-kira ya. Siap Prof. Eh, Selain masukan-masukan ini, tadi memang kalau bahasa proses ya, kalau sudah terpublikasi, sebenarnya kita masuk ke proses-proses seperti seminar begitu. Seminar itu bisa satu dua saja kalau memang tadi hasilnya sudah ada, kita lakukan. Kalau satu yakin, tapi memang harus dibuat kuat gitu Pak, supaya eh,
audiensnya paham. Tapi bayangan saya sebenarnya karakterisasi di tujuan satu bermakna kenapa dia berbeda itu berarti ada variabel pembentuk tadi menjadi bahan seminar. Ya, ya kalau eh, saya sih keinginannya untuk mengangkat tujuan dua, Prof, sebagai bahan seminar karena Bisa ini memang lebih jadi merupakan nyawanya gitu, Prof, dari studi ini satu kan secara tinggal keseluruhan. menunjukkan aja hasilnya begini penyebabnya apa gitu. Jadi kita nggak Ya, perlu ya, menguraikan tentang berbagai proses yang kita lakukan di satu. Eh, Hasil akhirnya baru kita lanjut kenapa berbeda gitu. Bisa begitu. ya, siap, siap, Prof. Karena nunggu Ya, sampai tiga kan masih tadi aja kan belum ada gitu. ya kalau tiga belum, Prof. Eh, Kalau sebagai bahan pemicu saya kira kalau saran saya sih nanti mudah-mudahan Ya, Pak Prof. Hernan setuju gitu ya. Eh, Bahan satu dua tapi satunya dianggap jadi gitu dipakai untuk keperluan kedua Oke, diseminarkan supaya eh, step-step itu kita selesaikan gitu. ya, ya, Atau ya pastikan dulu yang bahan seminar atau bahan yang tadi kita pakai untuk keperluan publikasi. ya, Biasanya kan begini, kalau nanti Bapak lolos di publikasi, ya sebagian tertutupi gitu. Kendala-kendala yang lain kita tutupin gitu. ya. Baik, Prof. Coba saya cek lebih lanjut, Prof. Hmm. Saya kira gitu Pak Petrus. Iya Pak Prof. Mangga. Ya, ya, ya. Ya karena Pak Ernan pasti sedang sibuk gitu. Saya kira Ya, eh, Bapak rangkumkan lagi apa yang kita berikan siap, Prof. masukan. Eh, Ya, saya, Pak Ernan, Pak Petrus, kedua, kalau memungkinkan kita ketemu gitu ya, Bapak bawa datanya, lalu nanti saya ceritakan kira-kira apa yang bisa kita ekstrak. Hmm. siap, Prof. Siap, Ya, gitu aja. Dan memang Bapak atur dulu ya pilihan-pilihan waktu, nanti saya, oke hari ini kita ketemu, kira-kira gitu ya. siap, Prof. Siap, siap. Iya. Kalau Ya, sudah selesai, saya kira bisa kita akhiri nih, Pak baik, Prof. Gamal. Baba, Pak Petrus, Ya, terus. saya Baik. sudah mencatat eh, catatan masukan tadi, Pak. Ada beberapa yang saya catat terkait dengan novelty, kemudian juga ada mengenai literatur, kemudian juga penguatan-penguatan argumentasi di beberapa bagian. Kemudian yang Prof. Baba tadi mengenai eh, explore lebih lanjut mengenai hal-hal yang sifatnya spasial, Pak. Ini akan saya coba lakukan perbaikan dan koreksi, Pak. Prof. Ya, Baba dan Pak Petrus, nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada Prof. Baba dan Pak Petrus. Ya. baik. Terima Enggak. kasih. Mungkin Saya itu, kira kita Prof. bisa akhiri. Nanti Ya, rampung dikirimkan lagi ke grup ini Pak Erlan nanti siap, pasti ingin tahu. siap, Prof. Siap. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima Terima kasih banyak, Pak kasih. Petrus. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jadi mohon Mau difoto atau gimana Pak Petrus? Oh, mangga, mangga. Masih ada fotonya Pak Ernan di sana. Nah, sebagai bukti ini ya. Ya, silahkan, silahkan. Sudah Pak Petrus, Pak Gamal. Yang motret siapa ini, Pak? Pak Prof. Ya, siapa aja. Mungkin Pak Gamal bisa difoto nanti di-share aja Ya. ke grup kita. Pak Gamal masih mute, Pak Gamal. Oh, mute. sudah, Prof. Sudah, Pak Sudah ya. Petrus. Sudah saya foto Oke. untuk dokumentasi nanti saya kirim, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya Terima mohon kasih Oke. banyak, Prof. Baba. Terima kasih banyak, Pak Petrus. Selamat siang. selamat siang.